Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi sirajan wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basysyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, di siang hari ini, hari yang ke-8 dari bulan Ramadan, kita kembali berjumpa dalam kajian murotal dan hukum tajwid, dan acara ini merupakan salah satu dari program Fordaf, Forum Daiyah Fatayat, yang bekerja sama dengan IHF, Ikatan Hafidhah Fatayat, PC Fatayat Kabupaten Banyumas. Dan pada pertemuan kedua ini, marilah kita lanjut kajian kita bersama-sama, kajian murotal pada surat Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat. Dan pada pertemuan kemarin telah kita kaji bersama sampai ayat 3. Nah, sebelum kita melanjut ayat keempat, kita lafalkan dulu dari ta'awud dengan nahom bayati semampu kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan mengupas hukum tajwid pada ayat keempat, di mana surat Al-Fatihah adalah dimulai dari Bismillah, sudah termasuk ayat yang pertama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita masuk pada ayat keempat, Maliki yaumiddin. Di situ ada yaumiddin, yaumun. Yaumun adalah mad lain, karena ada tanda baca fathah, ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf wawu mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas, di mana
huruf mad sendiri kan ada 3, wawu, alif, ya. Secara syarat huruf mad adalah wawu jatuh setelah harokat dhamma, ya jatuh setelah harokat kasroh, dan alif setelah fathah atau tersimpan dalam lafal nuhiha. Sebagai matobi, di sini wawu jatuh setelah harokat fathah atau tanda baca fathah, maka menjadi yaumiddin. Secara tanda syarat tanda mad adalah wawu setelah dhamma, namun di sini setelah fathah. Atau adalah hauf, bait, itu semua adalah tempat lain. Ad-din adalah al-syamsiyah karena ada al-ta'rif bertemu dengan huruf dal, maka alnya tidak kebaca, langsung masuk ke dal. Cara membacanya sekali lagi dimasukkan ke dalam huruf dal. Ad-din mad arid lisukun adalah mad arid lisukun karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tobingi. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih, atau juga boleh 2 harokat. Demikianlah ayat 4 pada surat Al-Fatihah. Kita lanjut ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafal iyyaka, kami di sini hanya memberi tahu, belajar bersama bahwa iyyaka meskipun bertasdid tapi tidak boleh didengungkan karena huruf hijaiyah yang didengungkan adalah nun syaddah dan mim syaddah, atau itu namanya gunnah. Biasanya seorang qori kalau ada nun syaddah atau mim syaddah biasanya malah didengungkan lama. Itu tidak menyalahi hukum tajwid, ya. Contoh innallaha dan yang lain. Jadi di sini iyyaka tidak boleh ditekankan, iyyaka. Jadi cuma karena itu tanda tasdid, kita sekedar menekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini hukum tajwidnya pada nasta'in. Nasta'in ialah mad arid bisukun karena kita wakafkan dan sebelumnya ada huruf mad tobingi. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih, dan juga boleh 2 harokat. Selanjutnya ayat 6, ihdinas shiratal mustaqim. Di situ pada lafal asyirato adalah asyamsiyah karena ada al-ta'rif bertemu dengan shod, maka alnya masuk ke dalam shod asyirato, dan shod sendiri adalah huruf tafkhim, yang huruf tafkhim adalah vokalnya o. Jadi ketika kasroh tetap ada unsur o. Syirato mustaqim, seolah-olah takwim, karena itu artinya adalah huruf tafkhim. Al-mustaqim adalah al-qamariyah karena ada huruf al bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya harus terang dan jelas, alnya jelas. Al-mustaqim, mustaqim adalah mad arid lisukun karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tobingi. Cara membacanya boleh 4 harokat atau lebih, dan juga boleh 2 harokat.
Kita masuk pada ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta adalah izhar halki karena ada nun mati bertemu dengan ain. Cara membacanya adalah jelas, nunnya jelas, ainnya jelas. An'amta. An'amta juga bacaan idhar syafawi karena ada huruf mim mati bertemu dengan ta. Cara membacanya terang. An'amta, terang di bibir dengan mulut tertutup. Alaihim, mad lain karena ada tanda fathah atau ya mati jatuh setelah harokat fathah. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi adalah mad lain karena ada ya jatuh setelah harokat fathah atau ada fathah bertemu dengan ya. Al-maghdubi adalah al-qamariyah karena ada al-ta'rif bertemu dengan mim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Alaihim adalah mad lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan iya. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Abdolin. Abdol adalah asyamsiyah karena ada al bertemu dengan dod. Cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf do. Abdolin juga mad lazim musaqqal kilmi. Musaqqal sendiri adalah diberatkan, kalau mukhafaf diringankan. Karena ada mad tobingi bertemu dengan tasydid di dalam satu kalimah. Cara membacanya harus panjang 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikianlah kita mengupas surat Al-Fatihah dengan huruf hukum tajwidnya, dari dimana pembahasan tajwid surat Al-Fatihah ini ada beberapa kandungan hikmah yang dapat kita jadikan sebagai nasihat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pada ayat 1 sampai 5 berisikan pujian atas sifat-sifat Allah dari hambanya. Pada ayat 6 dan 7 berisikan doa atau permintaan hambanya kepada Allah. Adapun doa pertama yang terdapat dalam ayat ini mengenai permintaan hambanya adalah agar ditunjukkan dalam kebenaran dan jalan yang penuh nikmat atau hidayah Islam. Doa kedua mengenai permintaan hambanya agar tidak seperti orang-orang Bani Israel yang dimurkai dan tidak seperti orang-orang Yahudi yang sesat. Setiap orang yang beriman akan memuji dan meminta kepada Allah sebanyak 17 kali, bahkan lebih ketika dia mengerjakan sholat, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, serta agar kita bisa terhindar dari kesesatan dan murka Allah. Demikianlah sahabat-sahabat Fatayat apa yang bisa kami sampaikan tentang murotal dan hukum tajwid pada surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa dilanjut dengan nahumnya. Atas segala kekurangan kami minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.